Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizky Zahra dengan NIM 21030400012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS saya yang berjudul Pemanfaatan AI dalam bidang kesehatan. Agenda pembahasan pada topik kali ini itu ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua metodologi, yang ketiga implikasi potensial, dan yang keempat manfaat. Tujuan dari pemanfaatan AI dalam bidang kesehatan yaitu untuk mengeksplorasi penerapan AI dalam bidang kesehatan dengan fokus terhadap diagnosis, pengobatan, dan penyampaian layanan kesehatan. Salah satu kecerdasan buatan yang dapat menggantikan peran customer service yang tidak dapat melayani 24 jam. Dan hal tersebut dapat digantikan dengan AI, yaitu dengan teknologi chatbot, di mana teknologi AI ini dapat menjawab secara otomatis pertanyaan yang diajukan secara benar. Selanjutnya ke topik yang kedua, yaitu metodologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan menggunakan kepustakaan yang menitik beratkan pada interpretasi atas temuan penelitian yang diperoleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data literasi, yaitu mengambil data penelitian melalui buku AI, tugas akhir, jurnal, dan website yang relevan dengan penelitian ini, serta memiliki variabel penelitian yang sama. Menurut para ahli, metode penelitian studi kepustakaan atau literatur adalah: yang pertama, kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan normal yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, menurut Sugiono tahun 2012. Yang kedua, kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan dihadapi, menurut Sarwono 2006. Ketiga, teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, menurut Muhammad Nasir tahun 2013. Selanjutnya ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu implikasi potensial. Ada 2 implikasi potensial, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu meningkatkan diagnosis dan perawatan. AI menganalisis data pasien dengan lebih cepat dan akurat, membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit, memprediksi risiko kesehatan, dan merekomendasikan perawatan yang tepat. Mempercepat penemuan obat. AI dapat digunakan untuk menganalisis data molekuler dan genomik dalam jumlah besar, membantu para peneliti menemukan obat baru dan terapi yang lebih efektif dengan lebih cepat. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. AI dapat mengotomatisasi tugas administratif seperti penjadwalan janji temu dan entry data sehingga membebaskan tenaga medis untuk fokus pada pasien. Lalu, mempersonalisasi perawatan. AI dapat digunakan untuk membuat rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap pasien berdasarkan data kesehatan dan gaya hidup mereka, serta mencegah penyakit, yang dimana AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit tertentu sehingga memungkinkan intervensi dini dan pencegahan. Selanjutnya ada dampak negatifnya, yaitu kesenjangan akses. Teknologi AI yang mahal dapat memperlebar kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, terutama bagi orang-orang di negara berkembang atau komunitas miskin. Masalah privasi dan keamanan data.
Pengumpulan dan penyimpanan data kesehatan pasien yang besar menimbulkan risiko privasi dan keamanan data jika tidak dikelola dengan benar. Lalu ketidakadilan algoritma AI yang bias dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok pasien tertentu dalam diagnosis, perawatan, dan akses ke layanan kesehatan. Ketergantungan berlebihan pada AI dapat menyebabkan hilangnya keterampilan pengambilan keputusan klinis serta berkurangnya interaksi manusia antara dokter dan pasien, serta pengangguran. Otomatisasi tugas-tugas tertentu oleh AI dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi tenaga medis tertentu. Selanjutnya, topik pembahasan manfaat dari AI yang terjadi pada masa sekarang ini adalah biasanya pelayanan dilakukan di vaskes atau rumah sakit terdekat. Kini bisa bertransformasi ke dunia maya tanpa harus bertemu dengan tenaga kesehatan, dokter, bidan, dan lain-lain. Dan dilakukan secara daring yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Hal ini bermanfaat agar pelayanan terus berlanjut, yang mana bila hanya dengan tenaga manusia bisa terbatasi dengan waktu istirahat. Pemanfaatan AI dalam bidang kesehatan juga memiliki potensi untuk membawa banyak manfaat bagi dokter, pasien, dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Dengan demikian, meningkatkan diagnosis dan perawatan, mempercepat penemuan obat, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, mempersonalisasi perawatan, dan mencegah penyakit. Dan AI dapat membantu meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.